Oke, hello everyone. Nah, baiklah, kali ini kita akan belajar tentang tenses. Nah, tenses yang kita pelajari adalah past continuous. Berbicara tentang past berarti kalimatnya sudah berlalu. Berbicara tentang continuous, continuous ingat saja continuous berarti kata kerjanya sedang berlangsung. Berarti ada verb ing. Oke, walk menjadi walking. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa pengertian past continuous sebelum kita masuk ke kalimat. Oke, check it out. Nah, di sini dia past continuous describes an action or event in a time before now, which began in the past and was still going on at the time of speaking. Jadi, past continuous itu suatu kejadian yang terjadi pada masa lalu. Udah, suatu kejadian yang sedang terjadi pada masa lalu. Jadi, pada waktu itu kamu sedang belajar. Udah, sedang belajar, sedang mengerjakan sesuatu, tapi sudah berlalu. Bagaimana kalimatnya? Pastinya harus menggunakan kata was atau were supaya kita bisa mengubah kata kerjanya menjadi verb ing. Oke, contohnya was reading, was walking. Oke, nah dari pengertian ini mari kita buat contoh afirmatifnya. Oke, nah ini dia. Apa itu form afirmatif? Bentuk positif dalam past continuousnya menjadi seperti ini. I was reading. Saya sedang membaca, ya kan? Jadi was reading itu artinya sedang membaca. Jika diikuti ing dalam kata kerja maka artinya sedang. Was reading, saya sedang membaca. You were reading. Nah, di sini semua kalimatnya sama saya buat, hanya saja berbeda dengan subjek. Nah, kenapa ada was, kenapa ada were? Was digunakan jika subjeknya hanya satu orang, sedangkan were digunakan jika subjeknya lebih dari satu orang. Berarti ada 2, 3 dan seterusnya. Seperti they, mereka. Berarti lebih dari satu, they were reading. Oke, paham ya? Nah, bagaimana kalau kita mengubah ke bentuk negatifnya? Nah, ini dia. Negatif berarti berbicara tentang tidak. Nah, di mana kita letakkan tidak? Tentunya setelah kata bantu was atau were. Nah, ini dia. I was not reading. I wasn't reading. Ingat ya, wasn't itu berasal dari kata was not. Disingkat jadi wasn't. Oke, I wasn't reading. You weren't reading. Oke, gampang kan? Jadi kata not dalam negatif past continuous diletakkan setelah kata bantu was dan were. Oke, nah bagaimana kalau kita membuat kalimat ke bentuk pertanyaan atau sering disebut dengan interrogatif. Nah, interrogatif itu adalah bentuk tanya dalam tenses, ya. Jadi kalau bentuk tanya dalam past continuousnya adalah duluan kata bantu was dan were-nya baru masuk subjek. Setelah masuk subjeknya maka diubah menjadi verb ing. Nah, seperti ini. I was reading. Saya sedang membaca. Bentuk interrogatifnya jadi was I reading? Oke, apakah saya sedang membaca? Jadi duluan kata bantu was dan were baru masuk subjek. Were you reading? Was he reading? Jadi ini adalah bentuk tanya dalam past continuous. Jadi yang duluan adalah kata bantu. Oke, sangat gampang bukan? Nah, bagaimana kegunaan past continuous? Lebih tepatnya adalah jadi past continuous itu digunakan to talk about an action that had already started and was still continuing at a particular time. Example, at 8 o'clock I was sleeping. Pada jam 8 berarti sudah lewat ya. Di jam 8 tadi maksudnya dia sedang tidur. Berarti digunakan pada saat suatu tindakan yang sudah dimulai dan masih dilanjutkan pada masa itu. In a particular time. Pada masa itu kamu sedang ngapain? Tidur. Pada jam 8 ngapain? Sedang tidur. Kalau sedang tidur, masih sedang tidur, maka digunakan adalah verb ing. Nah, supaya berlaku verb ing-nya jangan lupa meletakkan kata bantu, yaitu pasnya yaitu was dan
were. Kalau sekarang terjadi bagaimana? Berarti I am sleeping. Karena sekarang kita berbicara past continuous, maka kata bantunya adalah was dan were. Oke, next. Nah, it is also used to describe an unfinished action that was interrupted by another event or action. Nah, contohnya, I was watching TV when she phoned. Saya sedang menonton TV ketika dia bertelepon. Nah, berarti di sini kamu sedang menonton TV ketika temanmu itu sedang menelpon. Oke, paham ya maksudnya? Pada masa itu temanmu nelpon, pada waktu itu temanmu nelpon dan kamu sedang menonton TV. Jadi kalimatnya sudah bisa dibuat ya. Kalau sedang berarti ada verb ing-nya, tapi kalau berlalu was watching. Oke, paham ya? The last, ini yang terakhir. It is also used to describe two actions that were both continuing at the same time in the past. In this case, we use past continuous for both action. Nah, kalau keduanya atau kedua peristiwa itu bersamaan, maka kita menggunakan past continuous. Contohnya, while I was reading, Mary was sleeping. Nah, sambil saya sedang membaca, sementara saya sedang membaca, Mary juga sedang tidur. Nah, bersamaan ya, si Mary sedang tidur, kamunya sedang membaca. Jadi kalau sama-sama sedang melakukan sesuatu pada masa itu, maka bisa digunakan past continuous dalam kalimat tersebut. While I was reading, Mary was sleeping. Oke, sampai di sini materi kita tentang past continuous. Semoga bermanfaat dan semoga bisa kita membuat kalimat dalam bentuk positif, negatif, and interrogatif dalam bentuk past continuous. Oke, thank you.